Ja, om te laten zien dat ze terecht bij deze groep horen. En dan kun je altijd weer wat mee richting de periode maart. Dus ik vind het zeker. Malam-malam trending satu dunia, komentar gila Ronald Koeman nekat sindir Erick Thohir, usai tahu ketum PSSI Erick Thohir berencana ajukan laga persahabatan melawan timnas Belanda. Malam-malam trending satu dunia, komentar gila Ronald Koeman nekat sindir Erick Thohir, usai tahu ketum PSSI Erick Thohir berencana ajukan laga persahabatan melawan timnas Belanda. Bikin publik tanah air langsung syok. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Ronald Koeman terkesan meremehkan timnas Indonesia. Erick Thohir tunjukkan kepercayaan diri tinggi. Pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman, baru-baru ini menunjukkan reaksinya yang sangat mengejutkan ketika Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, datang ke Belanda untuk meminta uji coba antara timnas Indonesia dan timnas Belanda. Koeman, yang dikenal dengan gaya pelatihannya yang keras, tampak meremehkan kemampuan timnas Indonesia dalam kesempatan tersebut. Kenapa harus melawan Indonesia? Mereka bukan lawan yang sepadan, komentar Koeman dengan nada yang kurang percaya diri terhadap kekuatan timnas Indonesia, yang membuat para pihak yang mendengarnya terkejut. Ucapan tersebut tampaknya mencerminkan pandangan bahwa Indonesia masih jauh dari level timnas Belanda yang sudah mapan di Eropa. Koeman bahkan melanjutkan dengan lebih meremehkan, Indonesia masih terlalu jauh untuk bisa bersaing dengan tim-tim top Eropa. Kami sudah bermain melawan tim-tim kuat seperti Prancis dan Jerman. Jadi, pertandingan melawan Indonesia mungkin hanya latihan ringan bagi kami. Dengan nada santai, Koeman menambahkan, saya pikir Indonesia membutuhkan lebih banyak waktu dan pengalaman untuk berada di level yang sama dengan timnas Belanda. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju dengan pernyataan Ronald Koeman? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI, ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia, buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia, tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar, ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Namun, meskipun Koeman menanggapi dengan sinis, Erick Thohir tetap teguh dalam pendiriannya. Dalam kunjungannya ke Belanda pada 28 Januari 2025, Erick bertemu dengan beberapa pemain timnas Indonesia yang bermain di Eropa, seperti Kelvin Verdong, Tom Haye, Mees Hilgers, dan Ragnar Oratmangoen. Erick menyampaikan optimisme yang tinggi terkait perkembangan timnas Indonesia, dengan menekankan bahwa mereka memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam pertemuan tersebut, Erick juga bertemu dengan pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dan beberapa anggota staf pelatih lainnya, termasuk Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Meskipun ada keraguan dari pihak luar, terutama Koeman, Erick tetap percaya bahwa timnas Indonesia memiliki potensi untuk tampil di panggung dunia. Erick pun menegaskan bahwa para pemain Indonesia yang bermain di Eropa sangat percaya diri dan siap memberikan yang terbaik untuk negara. Saya optimistis timnas Indonesia akan tampil di panggung dunia, ujarnya dalam unggahan Instagramnya. Dengan sisa 4 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia masih memiliki peluang besar untuk lolos langsung, yang tentunya membuat mereka semakin bersemangat, meskipun tantangan berat menanti. Di sisi lain, Koeman yang meremehkan Indonesia mungkin tidak menyadari bahwa timnas Indonesia yang kini diperkuat oleh sejumlah pemain berkualitas di Eropa bisa menjadi kejutan besar di masa depan. Lebih lanjut, timnas Indonesia
Saat ini adalah waktu kita untuk menunjukkan bahwa kita bukan sekadar tim yang layak ada di Asia, tetapi kita sudah siap menembus dunia. Komentar sinis dari Ronald Koeman tidak lebih dari sekadar angin lalu yang hanya akan semakin membangkitkan semangat kita. Kita adalah negara dengan ribuan talenta, dan kita sudah siap menunjukkan kekuatan kita di ajang internasional. Mungkin orang-orang di luar sana masih ragu dan meremehkan kita, tapi kita sudah membuktikan banyak hal di lapangan. Para pemain Indonesia yang kini berkarir di Eropa sudah menunjukkan bahwa kualitas kita semakin meningkat, dan dengan tangan dingin pelatih Patrick Kluivert, kita tidak hanya akan jadi tim yang disangka remeh, tapi kita akan jadi kejutan terbesar dalam dunia sepak bola. Kepercayaan yang diberikan oleh Erick Thohir kepada kita bukanlah tanpa alasan. Beliau melihat potensi besar kita, dan itu sudah cukup membuktikan bahwa kita berada di jalur yang benar. Kita punya peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026, dan setiap langkah kita di kualifikasi ini adalah kesempatan untuk lebih menunjukkan kepada dunia bahwa kita bukan hanya mimpi, tapi kenyataan yang sedang bangkit. Jangan biarkan komentar meremehkan dari orang lain menghalangi langkah kita. Kita punya kekuatan yang lebih dari sekadar kata-kata. Timnas Indonesia, ini saatnya kita bangkit dengan penuh percaya diri dan buktikan bahwa kita layak berada di sana, di panggung dunia. Ayo, Garuda! Terus berjuang, terus bersemangat. Jangan hanya diam mendengar keraguan, buktikan dengan aksi di lapangan. Kita adalah raksasa Asia yang siap menaklukkan dunia. Jangan lupa, setiap pertarungan yang kita hadapi adalah langkah menuju sejarah. Kita bukan hanya tim sepak bola, kita adalah bangsa yang besar, dan kita akan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah kekuatan yang tak bisa diabaikan. Respond berkelas Indra Shafri usai dikritik netizen pasca kekalahan berturut-turut Timnas Indonesia U20. Indra Shafri tetap tenang hadapi kritik usai kekalahan beruntun Timnas U20. Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Shafri, menanggapi kritik tajam dari netizen dengan sikap tenang setelah rentetan hasil kurang memuaskan di ajang Mandiri Challenge Series 2025. Pelatih berusia 60 tahun itu tetap percaya diri dan menegaskan bahwa kritik merupakan bagian dari perjalanan seorang pelatih. Ia justru menjadikannya sebagai motivasi untuk membawa Garuda Nusantara tampil lebih baik. Indra Shafri bukan sosok baru dalam dunia sepak bola Indonesia. Sejak memulai karir kepelatihannya, ia sudah sering mendapat kritik dari berbagai pihak. Namun, ia tidak pernah menjadikannya beban. Saya sudah 14 tahun melatih dan berkali-kali dikritik. Itu hal biasa dalam sepak bola, justru membuat kami termotivasi untuk terus belajar dan berkembang, ujar Indra. Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya dukungan masyarakat ketika Timnas Indonesia bertanding di ajang resmi. Silakan mengkritik saya sebagai pelatih atau para pemain, itu sah-sah saja. Tapi ketika Timnas sudah turun di turnamen resmi, mari kita semua bersatu mendukung dan mendoakan demi kehormatan negara, tambahnya. Menurutnya, masyarakat Indonesia pada dasarnya selalu mendukung Timnas, meskipun terkadang kritik yang dilontarkan cukup keras. Saya yakin semua masyarakat Indonesia tetap mendukung Timnas U20. Itu yang menjadi penyemangat kami, kata Indra. Persiapan Timnas U20 menuju Piala Asia 2025. Meskipun saat ini Timnas U20 masih bertanding di Mandiri Challenge Series, Indra Shafri sudah mulai merancang komposisi pemain untuk Piala Asia U20 2025 yang akan digelar pada bulan Februari mendatang. Menurutnya, tim pelatih telah mengantongi 28 nama pemain yang berpeluang tampil di turnamen tersebut. Namun, 2 diantaranya masih dalam tahap evaluasi dan akan dicoba dalam laga melawan India. Kami sudah memiliki daftar 28 pemain, tetapi masih ada 2 pemain yang perlu kami lihat dalam pertandingan berikutnya, jelas Indra. Keputusan final terkait skuad akan diumumkan pada 2 Februari 2025, sehari sebelum batas akhir pendaftaran pemain yang ditetapkan AFC. Pada tanggal 1 Februari kami akan menetapkan skuad akhir, lalu pada 2 Februari akan diumumkan secara resmi. Sesuai regulasi, pada 3 Februari setiap negara harus mendaftarkan 23 pemain, termasuk 3 kiper, terang Indra. Selain itu, ada 2 pemain yang hingga saat ini belum mendapatkan menit bermain, yakni Galapagamo dari Semen Padang serta seorang kiper yang masih dalam pertimbangan tim pelatih. Kami juga masih harus menyelesaikan tes medis untuk 2 pemain sebelum memutuskan skuad final. Semua hasilnya akan kami laporkan ke PSSI, tambahnya. Optimisme jelang turnamen resmi.
Meskipun timnas U20 masih mengalami pasang surut performa dalam ajang uji coba, Indra Syafri tetap optimis bahwa timnya bisa tampil kompetitif di Piala Asia U20. Menurutnya, pertandingan-pertandingan di Mandiri Challenge Series 2025 menjadi ajang penting untuk melihat perkembangan para pemain sebelum turun di turnamen utama. Kami memanfaatkan laga-laga ini untuk melihat kelemahan dan kelebihan tim. Dari sini, kami bisa menentukan siapa yang paling siap untuk Piala Asia nanti, ujarnya. Indra juga berharap para pemain bisa terus berkembang dan meningkatkan performa mereka di sisa waktu yang ada sebelum turnamen dimulai. Kami harus bekerja keras dan terus berbenah. Harapan saya, di Piala Asia nanti, tim ini bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia, tutupnya. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi Indra Syafri saat ini cukup menarik karena memperlihatkan dinamika antara ekspektasi tinggi publik terhadap timnas Indonesia U20 dan realita perkembangan tim. Kritik dari netizen merupakan hal yang wajar dalam dunia sepak bola, terutama ketika hasil pertandingan tidak sesuai harapan. Namun, respons Indra yang tetap tenang dan menjadikannya sebagai motivasi menunjukkan pengalamannya dalam menghadapi tekanan. Di sisi lain, perjalanan timnas U20 dalam Mandiri Challenge Series 2025 seharusnya dilihat sebagai bagian dari proses pembentukan tim, bukan sekadar hasil akhir. Kompetisi ini memberi kesempatan bagi pelatih untuk menguji strategi, menilai performa pemain, dan menemukan kombinasi terbaik sebelum menghadapi turnamen yang lebih besar seperti Piala Asia U20. Keputusan Indra untuk tetap fokus pada persiapan tim, meskipun ada tekanan dari luar, patut diapresiasi. Dalam sepak bola, kemenangan memang penting, tetapi perkembangan jangka panjang jauh lebih krusial, terutama bagi tim yang diproyeksikan untuk membawa prestasi di level yang lebih tinggi. Di tengah kritik yang ada, tetap ada sisi positif bahwa masyarakat menunjukkan kepedulian besar terhadap tim nasional. Hal ini menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia memiliki basis supporter yang kuat. Namun, dukungan dalam bentuk doa dan semangat juga tak kalah penting dibanding kritik, terutama saat tim menghadapi ajang resmi yang menentukan prestasi bangsa. Meskipun masih ada beberapa evaluasi yang harus dilakukan, terutama dalam menentukan komposisi final tim, optimisme harus tetap dijaga. Piala Asia U20 akan menjadi ujian sebenarnya bagi Indra Syafri dan skuadnya, dan perjalanan di Mandiri Challenge Series bisa menjadi bekal berharga untuk menghadapi tantangan tersebut. Sepak bola bukan hanya tentang menang dan kalah, tapi juga tentang perjalanan, perjuangan, dan bagaimana kita bangkit setelah jatuh. Kritik adalah bagian dari proses, tanda bahwa masih ada yang peduli dan berharap lebih. Bagi pelatih dan pemain timnas U20, ini adalah momen untuk membuktikan bahwa kerja keras dan semangat pantang menyerah bisa mengubah tantangan menjadi kemenangan. Jangan biarkan kegagalan hari ini menentukan masa depan. Setiap kekalahan adalah pelajaran, dan setiap kritik adalah bahan bakar untuk menjadi lebih baik. Terus berlatih, terus berjuang, dan percaya bahwa kerja keras tak akan mengkhianati hasil. Untuk para supporter, dukungan kalian adalah kekuatan terbesar bagi tim ini. Kritik boleh, tapi jangan lupa juga untuk memberi semangat. Bersama, kita bisa membuat sepak bola Indonesia semakin maju. Perbedaan sikap Coach Justin terhadap eksperimen Shin Taeyong dan Indra Syafri, sebuah analisis. Timnas Indonesia U20 tengah menjadi sorotan setelah mengalami 2 kekalahan beruntun dalam laga uji coba. Di bawah asuhan Indra Syafri, skuad Garuda Muda menjalani turnamen mini sebagai bagian dari persiapan menuju Piala Asia U20 2025. Turnamen ini diikuti oleh 3 tim kuat, yakni Yordania, Suriah, dan India, yang memberikan tantangan berat bagi tim muda Indonesia. Sayangnya, hasil yang diperoleh kurang memuaskan, dengan kekalahan 0-1 dari Yordania dan 0-2 dari Suriah. Hasil negatif ini menimbulkan reaksi beragam dari publik. Banyak yang mulai mempertanyakan kesiapan timnas Indonesia U20, bahkan ada yang menyuarakan desakan agar Indra Syafri diganti sebelum turnamen resmi dimulai. Namun, di tengah gelombang kritik tersebut, Coach Justin justru memberikan pembelaan terhadap Indra Syafri dan menilai eksperimen yang dilakukan dalam 2 laga uji coba ini masih bisa dimaklumi. Eksperimen di laga uji coba, wajar atau berisiko? Coach Justin, yang dikenal sebagai pengamat sepak bola yang vokal, menegaskan bahwa laga uji coba memang menjadi momen yang tepat bagi pelatih untuk bereksperimen dengan taktik dan susunan pemain. Menurutnya, hasil akhir dalam laga uji coba tidak bisa dijadikan tolok ukur utama dalam menilai kesiapan sebuah tim. Indra Syafri melakukan eksperimen di laga uji coba,
dan itu wajar. Tidak perlu kita langsung menghakimi hasilnya, ujar Coach Justin dalam sebuah tayangan di kanal YouTube pribadinya. Ia juga menegaskan bahwa evaluasi yang lebih adil terhadap kinerja Indra Syafri baru bisa dilakukan saat Timnas Indonesia U20 tampil di Piala Asia U20 2025. Kalau kita mau menilai, lebih baik nanti saat pertandingan resmi. Itu baru serius. Kalau diuji coba, ya kita lihat dulu, tambahnya. Namun, pernyataan Coach Justin ini memicu perdebatan karena dinilai bertolak belakang dengan kritik keras yang pernah ia lontarkan kepada Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia sebelumnya. Mengapa Shin Tae-yong dikritik, tapi Indra Syafri dibela? Publik lantas membandingkan bagaimana Coach Justin menyikapi eksperimen yang dilakukan oleh Shin Tae-yong dan Indra Syafri. Saat Shin Tae-yong menerapkan strategi baru atau mencoba pemain yang belum berpengalaman dalam pertandingan Timnas Indonesia, Coach Justin pernah mengkritiknya dengan tajam. Bahkan, ia pernah menyarankan agar Shin Tae-yong tidak terlalu sering melakukan eksperimen karena dapat merugikan tim. Menurutnya, eksperimen di laga penting bisa berakibat fatal jika tidak berjalan sesuai harapan. Namun, dalam kasus Indra Syafri, Coach Justin tampak lebih lunak dan cenderung memberikan pembelaan. Ia beralasan bahwa perbedaan utama terletak pada momen eksperimen itu dilakukan. Kalau eksperimen dilakukan di pertandingan resmi, barulah kita bisa menilai dengan serius. Kalau diuji coba, masih bisa dimaklumi, kata Coach Justin. Artinya, menurut Coach Justin, kesalahan Shin Tae-yong adalah melakukan eksperimen di laga-laga kompetitif, bukan dalam pertandingan persiapan seperti yang dilakukan Indra Syafri saat ini. Kekhawatiran publik, apakah Timnas U20 siap untuk Piala Asia? Meskipun eksperimen di laga uji coba dianggap wajar, kekhawatiran tetap muncul di kalangan supporter. Pasalnya, Timnas Indonesia U20 akan menghadapi lawan-lawan yang jauh lebih tangguh di Piala Asia U20 2025. Jika dalam laga uji coba melawan Yordania dan Suriah saja tim kesulitan mencetak gol, bagaimana nanti saat berhadapan dengan tim-tim kuat di Asia? Desakan agar Indra Syafri segera mencari solusi terbaik pun semakin kuat. Supporter berharap eksperimen ini berujung pada peningkatan performa tim, bukan justru melemahkan kepercayaan diri para pemain muda Indonesia. Sementara itu, Indra Syafri sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait evaluasi tim pasca 2 kekalahan tersebut. Namun, ia diyakini akan terus melakukan pembenahan agar Timnas U20 lebih siap menghadapi kompetisi yang sesungguhnya. Kesimpulan, menunggu bukti di laga resmi. Perbedaan sikap Coach Justin terhadap Shin Tae-yong dan Indra Syafri memang menimbulkan tanda tanya. Namun, terlepas dari perdebatan ini, yang paling penting adalah bagaimana Timnas Indonesia U20 bisa bangkit dan menunjukkan perkembangan positif dalam laga-laga berikutnya. Shin Tae-yong dikabarkan jadi Direktur Teknik Timnas Indonesia, Indra Syafri ungkap tantangannya. Keputusan PSSI untuk memberhentikan Shin Tae-yong, ST, sebagai pelatih Timnas Indonesia pada 6 Januari 2025 mengejutkan banyak pihak. Selama 5 tahun kepemimpinannya, ST berhasil membawa tim Garuda meraih berbagai pencapaian, termasuk mencapai 16 besar Piala Asia 2023, semifinal Piala Asia U23 2024, serta lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Peringkat FIFA Indonesia pun naik dari posisi 173 ke 127. Meski sedang mempersiapkan tim menghadapi laga penting melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025, ST digantikan oleh Patrick Kluivert. Namun, setelah pemecatannya, muncul spekulasi bahwa PSSI akan menunjuk ST sebagai Direktur Teknik, Dirtek, Timnas Indonesia. Shin Tae-yong jadi Direktur Teknik? Ini kata Indra Syafri. Posisi Dirtek Timnas Indonesia kosong sejak ditinggalkan Frank Wormuth pada 2023. Beberapa nama pun muncul sebagai kandidat, termasuk ST dan Louis van Gaal. Namun, dalam wawancara di Bandara Soekarno-Hatta sebelum kembali ke Korea Selatan, ST membantah adanya tawaran dari PSSI. Tidak ada sama sekali, ujar Shin Tae-yong, Minggu, 26 Januari 2025, malam waktu Indonesia Barat. Di sisi lain, mantan Dirtek Timnas Indonesia, Indra Syafri, menegaskan bahwa posisi ini membutuhkan sosok yang memahami filosofi sepak bola nasional. Ia menyebut bahwa seorang Dirtek harus memiliki kepemimpinan kuat, pemahaman mendalam tentang pembinaan sepak bola, serta mampu berkolaborasi dengan pelatih kepala dalam membangun filosofi permainan yang khas Indonesia. Menurut Indra, filosofi yang diterapkan harus membuat pemain Indonesia merasa nyaman.
Ia mencontohkan bagaimana gaya bermain Belanda yang dibawa Patrick Kluivert bisa relevan dengan pemain lokal. Anak Indonesia akan nyaman bermain dengan cara Indonesia, sama seperti orang Belanda dengan cara Belanda, ujarnya. Siapa yang akan jadi Dirtek Timnas Indonesia? Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi dari PSSI mengenai siapa yang akan mengisi posisi Dirtek Timnas Indonesia. Publik pun menunggu apakah STY akan kembali berkontribusi dalam struktur kepelatihan Indonesia atau PSSI akan memilih sosok lain. Keputusan ini dianggap krusial bagi perkembangan sepak bola nasional. Seorang Dirtek harus mampu menyusun program jangka panjang yang mendukung pembinaan pemain muda dan menciptakan timnas yang kompetitif di level internasional. Dengan rekam jejaknya, STY dinilai memiliki pengalaman dalam menangani berbagai kelompok usia di timnas Indonesia. Namun, apakah ia cocok dengan filosofi yang sedang dibangun? Ataukah PSSI lebih memilih sosok seperti Louis van Gaal? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan arah sepak bola Indonesia ke depan. Yang jelas, keputusan yang diambil harus mempertimbangkan visi jangka panjang demi kemajuan sepak bola nasional. Lebih lanjut, situasi ini cukup menarik dan penuh dinamika. Shin Tae-yong telah memberikan banyak kontribusi bagi timnas Indonesia, termasuk peningkatan prestasi dan peringkat FIFA. Namun, pemecatannya di tengah persiapan menghadapi laga penting melawan Australia dan Bahrain menimbulkan pertanyaan besar. Spekulasi tentang kemungkinan STY menjadi Direktur Teknik, Dirtek, semakin memperjelas bahwa PSSI sedang mencari sosok yang tepat untuk merancang pembinaan sepak bola nasional. Posisi ini tidak hanya membutuhkan pengalaman taktik, tetapi juga pemahaman mendalam terhadap filosofi permainan yang sesuai dengan karakter pemain Indonesia. Indra Syafri menyoroti pentingnya filosofi yang membuat pemain Indonesia merasa nyaman, yang menunjukkan bahwa adaptasi terhadap budaya sepak bola lokal tetap menjadi faktor kunci. Jika STY benar-benar menjadi Dirtek, tantangan utamanya adalah apakah ia bisa menyesuaikan diri dengan pendekatan ini dan bekerja sama dengan Patrick Kluivert. Keputusan PSSI dalam memilih Dirtek akan sangat berpengaruh terhadap masa depan sepak bola Indonesia. Jika dipilih dengan tepat, sosok tersebut bisa menjadi fondasi bagi pembinaan jangka panjang yang lebih stabil. Namun, jika hanya berdasarkan popularitas atau tekanan publik, bukan tidak mungkin Indonesia akan kembali mengalami ketidakstabilan dalam kepemimpinan timnas. Pada akhirnya, publik berharap PSSI mengambil keputusan yang benar-benar berorientasi pada kemajuan sepak bola nasional, bukan sekadar reaksi terhadap situasi yang berkembang. Dalam setiap perubahan, baik itu tantangan maupun kesempatan, kita selalu dihadapkan pada pilihan untuk maju atau mundur. Seperti halnya dalam sepak bola, perjalanan menuju kesuksesan tidak selalu mulus. Kadang kita harus mengalami kekalahan atau kegagalan untuk bisa bangkit dan menjadi lebih kuat. Namun, yang penting adalah bagaimana kita belajar dari setiap pengalaman dan terus berusaha, tak kenal lelah. Penting untuk tidak hanya melihat pada hasil akhir, tetapi pada proses yang kita jalani. Setiap langkah yang kita ambil, baik besar maupun kecil, membentuk masa depan kita. Tetap percaya pada diri sendiri, terus bekerja keras, dan hadapi setiap rintangan dengan semangat yang tak tergoyahkan. Kesuksesan bukan hanya milik mereka yang beruntung, tetapi milik mereka yang gigih berusaha dan tidak pernah menyerah. Ingat, setiap perjalanan panjang dimulai dengan langkah pertama. Jangan takut untuk mengambil langkah itu, karena hanya dengan terus maju, kita bisa mencapai tujuan yang kita impikan. Shin Tae-yong memulai karir baru di kepolisian Korea Selatan setelah dipecat sebagai pelatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong, mantan pelatih timnas Indonesia, kini memulai pekerjaan baru di Korea Selatan setelah dipecat oleh PSSI pada 6 Januari 2025. Setelah 5 tahun melatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong digantikan oleh Patrick Kluivert, yang diberikan kontrak 2 tahun untuk memimpin skuad Garuda. Shin Tae-yong kembali ke Korea Selatan melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu malam, 26 Januari 2025, diiringi oleh ratusan supporter timnas Indonesia yang mengantar kepergiannya. Setibanya di Korea Selatan, pelatih berusia 54 tahun ini langsung mendapatkan pekerjaan baru, namun bukan di dunia sepak bola. Shin Tae-yong kini bekerja di Kepolisian Korea Selatan sebagai Duta Hubungan Masyarakat di kantor polisi Yeongdeok. Tugasnya adalah mempromosikan perlindungan bagi kelompok rentan dalam masyarakat, termasuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan anak, serta penipuan suara. Shin Tae-yong, yang berasal dari Yeongdeok, mengungkapkan bahwa dia ingin berperan aktif dalam melindungi kelompok-kelompok tersebut, terutama remaja di kampung halamannya. Berkat kerja keras polisi, mayoritas warga menjalani kehidupan yang aman.
Saya akan aktif dalam kegiatan Duta Hubungan Masyarakat Kepolisian Yeongdeok untuk melindungi kelompok rentan secara sosial, termasuk remaja di kampung halaman saya, Yeongdeok, kata Shin Tae-yong. Shin Tae-yong juga mengungkapkan bahwa meskipun dia mendapatkan beberapa tawaran melatih tim setelah dipecat dari Timnas Indonesia, dia memilih untuk beristirahat terlebih dahulu. Meski demikian, ia tetap berharap para pemain Timnas Indonesia tidak kecewa dengan pergantian pelatih dan dapat membangun hubungan yang baik dengan Patrick Kluivert, serta mendoakan Timnas Indonesia meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Selama 2 tahun ke depan, Shin Tae-yong akan bekerja sama dengan kepolisian Yeongdeok dalam berbagai kegiatan promosi. Lebih lanjut, Shin Tae-yong menghadapi perubahan besar setelah dipecat sebagai pelatih Timnas Indonesia. Keputusan ini tentunya memberikan dampak emosional, baik bagi dirinya maupun para penggemar Timnas Indonesia. 5 tahun memimpin tim, Shin telah membawa banyak perubahan, meskipun pencapaiannya tidak selalu sesuai harapan. Meskipun begitu, keputusan PSSI untuk menggantinya dengan Patrick Kluivert menandakan bahwa sepak bola Indonesia menginginkan perubahan. Namun, yang menarik adalah langkah Shin Tae-yong yang langsung beralih ke pekerjaan yang sangat berbeda dari dunia sepak bola. Menjadi duta hubungan masyarakat di Kepolisian Korea Selatan, ia kini berfokus pada perlindungan kelompok rentan sosial, sebuah tanggung jawab yang tak kalah penting. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perjalanan karirnya di sepak bola berakhir, Shin tetap ingin memberi kontribusi kepada masyarakat, khususnya di daerah asalnya, Yeongdeok. Di sisi lain, kepergiannya juga menjadi momen refleksi bagi Timnas Indonesia dan supporter, karena Shin Tae-yong mengingatkan untuk tidak kecewa dengan pergantian pelatih dan tetap mendukung Timnas menuju target yang lebih besar, yakni Piala Dunia 2026. Sikap positifnya ini bisa menjadi pembelajaran bahwa perubahan dalam tim tidak selalu buruk, asalkan ada upaya untuk beradaptasi dan membangun sinergi dengan pelatih baru. Dengan segala perubahan ini, Shin Tae-yong menunjukkan bahwa meskipun satu babak berakhir, masih ada banyak kesempatan untuk berkontribusi dalam cara yang berbeda. Dalam setiap perjalanan hidup, kita pasti akan menghadapi perubahan yang tak terduga, bahkan mungkin menghadapi kegagalan atau kehilangan. Namun, ingatlah bahwa setiap akhir adalah awal yang baru. Seperti yang kita lihat dari perjalanan Shin Tae-yong, meskipun ia harus meninggalkan peran yang telah lama dipegang, ia tidak berhenti untuk bergerak maju. Ia memilih untuk beradaptasi dengan keadaan, mencari cara baru untuk memberi manfaat kepada orang lain, dan terus berkontribusi bagi masyarakat. Hidup tidak selalu berjalan mulus sesuai rencana, tetapi yang penting adalah bagaimana kita meresponsnya. Jangan pernah takut untuk mengambil langkah baru, meskipun itu keluar dari zona nyaman. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Percayalah pada proses dan yakinlah bahwa apa yang kamu kerjakan, dengan hati yang tulus dan penuh usaha, akan membuahkan hasil yang baik. Jangan biarkan kegagalan mendefinisikan dirimu, gunakan itu sebagai batu loncatan untuk meraih sukses yang lebih besar. Selalu ingat, meskipun kita tidak bisa mengontrol semua yang terjadi, kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Jadi, terus maju, tetap bersemangat, dan percayalah bahwa hal-hal baik akan datang kepada mereka yang berani berusaha. Ambil sumpah WNI 8 Februari 2025, Ula Romeni semakin antusias bela Timnas Indonesia. Pemain sepak bola keturunan Indonesia, Ula Romeni, dipastikan akan mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI, pada 8 Februari 2025 mendatang. Kabar tersebut disambut dengan penuh antusiasme oleh pemain yang saat ini membela Oxford United tersebut, yang semakin tidak sabar untuk membela Timnas Indonesia. Bagi Romeni, keputusan untuk membela Indonesia bukan sekadar pilihan, tetapi juga merupakan keputusan yang sangat personal. Ia bertekad untuk mempersembahkan momen bersejarah tersebut untuk mendiang neneknya yang lahir di Indonesia dan memiliki peran penting dalam kehidupannya. Proses naturalisasi yang dipercepat untuk debut yang dinanti. Seperti yang telah diketahui, Romeni saat ini sedang menjalani proses naturalisasi untuk bisa membela Timnas Indonesia. Striker berusia 24 tahun tersebut dijadwalkan untuk mengucapkan sumpah setia sebagai WNI pada 8 Februari 2025. Proses naturalisasi ini sengaja dipercepat agar Romeni dapat segera memperkuat Indonesia, terutama karena ia sudah sangat menantikan kesempatan untuk bermain bagi tanah kelahiran neneknya. Saya tidak sabar untuk bisa segera bermain untuk Indonesia. Ini adalah kesempatan yang sangat istimewa bagi saya. Nenek saya lahir di sana dan meski beliau sudah tiada,
Saya merasa ini adalah cara saya untuk menghormatinya dan memberi yang terbaik bagi negara yang telah memberikan banyak makna dalam hidup saya, ujar Romeni dengan penuh semangat. Momen yang tidak bisa dilewatkan dalam karirnya. Bagi Romeni, membela timnas Indonesia adalah suatu kehormatan besar. Ia mengaku merasa terhormat bisa menjadi bagian dari skuad Garuda, sebuah tim yang tidak hanya memiliki prestasi sepak bola yang membanggakan tetapi juga memiliki banyak penggemar fanatik yang selalu mendukung penuh. Menjadi pemain internasional adalah impian besar saya, dan bisa bermain untuk timnas Indonesia adalah kehormatan luar biasa. Indonesia adalah negara yang besar, dan sepak bola di sana memiliki dukungan yang sangat besar dari para penggemarnya. Saya sudah melihat sendiri betapa luar biasanya atmosfer sepak bola di Indonesia, dan saya ingin merasakannya langsung di lapangan, ungkap Romeni. Selain itu, ia menambahkan bahwa ia merasa sangat terinspirasi oleh antusiasme dan passion para penggemar sepak bola Indonesia. Saya sudah pernah ke Indonesia beberapa kali, dan saya melihat bagaimana orang-orang di sana mencintai sepak bola. Itu adalah salah satu hal yang membuat saya sangat antusias untuk segera membela tim ini, tambahnya. Diharapkan debut pada Maret 2025. Proses naturalisasi yang tengah dijalani Romeni dikebut agar ia bisa debut bersama timnas Indonesia pada Maret 2025. Hal ini sangat penting mengingat timnas Indonesia akan menghadapi pertandingan penting melawan Australia dan Bahrain dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan bergabungnya Romeni ke dalam tim, diharapkan dapat menambah kekuatan skuad Garuda dan memperbesar peluang Indonesia dalam meraih hasil maksimal di ajang kualifikasi tersebut. Ulah Romeni sebelumnya sudah membuat debut yang impresif bersama Oxford United dan kini, dengan tambahan status WNI, ia berharap bisa membawa dampak positif bagi timnas Indonesia. Dengan segudang harapan dan ambisi, Romeni siap memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia mendatang. Bagi Romeni, membela Indonesia adalah langkah besar dalam karir sepak bolanya, dan dia siap memberikan kontribusi maksimal bagi negara yang kini dia anggap sebagai rumah kedua. Saya merasa sangat bersemangat dan penuh harapan. Ini adalah perjalanan yang luar biasa, dan saya tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya, tutup Romeni dengan senyum penuh harapan. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan semangat dan dedikasi tinggi dari Ulah Romeni untuk membela timnas Indonesia meski ia baru menjalani proses naturalisasi. Keputusan Romeni untuk menjadi WNI dan memperkuat timnas Indonesia sangat berarti baginya, terutama karena ia ingin mempersembahkan langkah ini kepada neneknya yang lahir di Indonesia. Ini memberikan kedalaman emosional pada perjalanan karirnya, menjadikannya lebih dari sekadar profesionalisme dalam olahraga, tetapi juga sebuah penghormatan terhadap keluarga dan warisan. Proses naturalisasi yang dipercepat memberikan peluang bagi Romeni untuk segera tampil